Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man nasakha dinhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat, para shaimin shaimat, musalla asyakirin yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Dengan izin Allah, kita merupakan hamba-hamba pilihan. Di hari ini kita melaksanakan perjumpaan kita dengan tetap menjaga zuhur berjamaah, dan kita akan lanjutkan kepada kajian kita saat ini dengan tema Ramadan, detox dosa, dan juga ngecas untuk keimanan kita. Saya mau minjam ungkapan dari tema ini dari ulama kenamaan dan terkenal. Siapa beliau? Saya sebutkan namanya dulu, sambil insyaallah sedikit sebelumnya saya kenalkan nama dan juga bagaimana ya kiprahnya baik di Indonesia, lebih-lebih di luar negeri. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, nggak kenal maka nggak sayang, nggak sayang maka nggak cinta. Biar tumbuh cinta dan sayang, sedikit diperkenalkan siapa Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini Bapak Ibu ulama kelahiran Tangerang, Banten, ulama Nusantara. Tapi luar biasa, beliau ulama yang masa hidupnya mengharumkan nama negeri kita tercinta, termasuk ulama yang Allah kasih kesempatan luar biasa istimewanya, pernah menjadi guru besar dan imam di Masjidil Haram. Ya, kira-kira Masjidil Haram adanya di Mekah atau di Jatinegara? Mekah. Ya, tuh beliau. Kedua, siapa beliau? Syekh Nawawi ini Bapak Ibu ulama Tangerang, Banten kelahirannya, ulama Nusantara. Tapi luar biasa, Allah anugerahkan keluasan ilmu karena ampe genari gelar yang diberikan oleh ulama-ulama Timur Tengah pada masanya nyebutnya bukan Saudi, nyebutnya Hijaz. Julukan yang beliau terima sampai sekarang belum berubah. Apa julukannya? Sayyidul Ulama Hijaz. Artinya adalah panglima ulama sejazirah Arabia. Bayangkan ulama Nusantara tapi menjadi panglima di Timur Tengah. Panglimanya ulama. Kira-kira kalau panglima itu adanya di belakang apa di depan? Nah itu ulama kita. Kira-kira kita mesti bangga apa enggak? Bangga. Terus Syekh Nawawi Al-Bantani. Apalagi kelebihannya? Yang ketiga, saya bukan hanya Mekah, pindah ke Mesir di Universitas Islam tertua Al-Azhar Al-Qairah yang ada di Mesir, ibu kota Kairo. Ya, ingat Kairo bukan Kreo. Kalau Kreo dicedukan aja. Ya, nah itu masuk perpustakaan yang begitu besar, banyak buku-buku yang dijadikan referensi di perpustakaan tersebut. Kaget saya begitu di pojokan lihat ada 2 jilid kitab, bukan masalah kitabnya,
karena kitabnya juga se-Indonesia punya dan sering saya jadikan rujukan. Ternyata begitu baca nama pengarangnya, namanya adalah Syekh Nawawi Al-Bantan. Karena karya-karya kitab beliau hingga sekarang diabadikan, sejarah mencatat nggak kurang berjumlah 115 kitab. Dan Ampikinari masih dipakai oleh para mahasiswa mahasiswi yang belajar di Universitas Islam tertua sedunia Al-Azhar Al-Qahirah. Dan semuanya rata-rata karya kitabnya berbahasa Arab, tambahan lagi Arabnya juga Arab gundul. Ya, saya tegasin begini karena banyak anak zaman now disodorin kitab gundul geleng. Apa komentarnya? Ustaz, Arabnya gundul, yang gondrong aja gue kayak tuh. Beliau terakhir yang keempat sebelum masuk kepada tema dengan merujuk kepada kitab beliau. Ternyata beliau ulama Tanah Banten yang lahir tahun 1230 Hijriah, wafat tahun 1314 Hijriah. Yang kalau kita sebutin beliau punya keturunan ke atas, semoga lidah saya ini dikasih kemudahan untuk menyebutkan sampai akhirnya. Dan bahkan setelah saya sebutin, yang di sini pun saya kasih bonus. Kalau ada yang bisa ngulangin lagi, saya kasih hadiah minimal 500 juta. Ya, kalau yang ngomong orang puasa, insya Allah ada suling, ada peniti, aku gak akan berpaling ke lain hati. Ya. Nanti saya kasih bocoran dulu, ya, karena namanya ngaji, apalagi direkam tuh. Ini kan jejak, ini jejak digital, apa saya mati dan masih ada ini. Betul apa enggak? Iya, siapa beliau? Ini gak boleh salah disebutnya. Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamal bin Janta bin Masbukil bin Masbud bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kita pindah ke wilayah wetan, bin Sunan Gunung Jati Cirebon, bin Said Umatuddin Abdullah, bin Said Ali Nuruddin, bin Said Syekh Jumadil Kubro, bin Said Ahmad Jalaluddin, bin Said Abdullah Az-Zumat Khan, bin Said Abdul Malik Az-Zumat Khan, bin Alwi Amil Faqih, bin Muhammad Sohib Mirban, bin Said Ali Khalid Qasim, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Muhajir, bin Isa Arumi, bin Muhammad Nadim, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Sodiq, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Sayyidina Husain, bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, punya bini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Kanjeng Nabi tercinta Muhammad Rasulullah. Mana yang mau dapat duit gopek? Ayo ulangin nomor satu. Ya. Baca boleh. Ya. Baca mah ada tantangannya. Saya tadi masih ragu-ragu, mau gampang kan disebut, bisa apa enggak? Alhamdulillah lancar. Ya, saya malah Bapak Ibu di TV belum pernah ngebahas yang beginian. Kenapa? Kelamaan. Iya, di TV dikasih waktu durasinya bukan menit, tapi detik. Ringkas banget. Yang sering tuh ringkas banget tuh, dan raih hidup berkah bersama luang buat kopi. Beneran? Iklan. Iklan mana ada yang kedua jam, bayar kemahalan. Detik aja udah ratusan juta tuh iklan. Udah jahat. Ustaz ngaji sampai jam 5 tadi katanya tuh. Jangan, kalau sampai jam 5 khawatir Bapak Ibu puas, saya makin lemas. Ya Allah, ya hari ini namanya ngaji itu iklan. Kalau yang mau rada banyakkan dikit, ya, tapi tetap di TV, gitu kan, selama Ramadan. Dia ini saya sampaikan karena sambil promosi. Iya, ya. Entah di luar Ramadan dikatain kalau ngomong gini, apa katanya? Jaga sembuh naik ojek, nggak nyambung Jack. Nah, ini selama Ramadan yang sempat mangga. Kalau yang siang-siang udah pulang ada di rumah, itu tayangan luar biasa.
berkualitas dan betul-betul tamparan buat kita. Kita bisa menyaksikan anak umur 6 tahun udah hafal 30 juz, anak 8 tahun kayak Iji dari Madura tuh udah lancar 30 juz. Coba kita pulangin ke diri kita. Ini jamaah sakir kalau boleh saya tanya, mohon maaf, apalah 30 juz apa juz 30? Hah? Juz 30 semua setengah apa bagian akhir aja. Juz 30. Beneran, deh, biar antum nggak ngantuk deh, karena masjid musolanya enak, ya ber-AC. Saya lihat dari awal saya salam, tempat yang paling laku dua-duaan tuh. Kalau nggak tiang sendera. Bener kan? Saya nggak ngomelin, cuma ngasih tahu kok. Iya, cuma ngomongin nyender masih ada nyawanya kok. Coba saya tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kalau yang namanya ngaji beda sama nyanyi. Kalau nyanyi mah cepet-cepet aja. Coba tolong deh, sekedar aja. Boleh ya? Boleh gak? Boleh gak? Apa terusan ini? Bukan lautan, hanya kolam susu. Itu lagu jadul. Ibu itu tahun 80-an tuh lagu. Jangan-jangan adik-adik di tahun 80-an ada di mana bos? Kan masih OTW. Tapi apa? Coba yang belah Marian dah, belah sini boleh? Dan gak jauh dari Jatinegara, gak jauh. Tolong terusin ya. Apa kira-kira kita nih? Cikini. Lagu kata yang ngantuk, dah, gue jadi bangun dari ya. Oke Bapak Ibu rahimahullah, coba kita tes yang ketiga ya, boleh ya? Tolong terusin lagi, kayak tadi 2 lagu bisa terusin kan? Coba yang ketiga apa terusannya nih? Wa qalu a'idha dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Nah, kalau tiba Allah anak TK juga bisa. Bukti kan? Tadi lagu 2 lagu tahu terusan giliran Quran. Allah. Muka boleh ketawa tapi hati berduka. Iya. Tuh, kalau yang sempat lagi di rumah jam 1:30 tuh. Iya. Masya Allah, Hafiz Indonesia. Saya CTI. Oke. Ada jurinya. Ini orangnya. Coba itu. Iya ya Allah. Yang tidur bangun deh menyusul terngaji. Iya. Oke. Yang kedua, Ustaz nggak sempat saya siang karena masih tugas. Ya Allah, kan Ramadan punya kebijakan. Kira-kira sebelum maghrib udah pulang. Masya Allah, sempat ada yang nggak lama-lama juga tuh. Cuma 2 menitan. 2 menit. Tapi luar biasa. Dari sebelum Ramadan kontrak udah rapi. Ya, 2 menit mana? Dan ini ngasih tahu ke ibu-ibu, karena nih TV ini luar biasa ya 2 menit nih. Ini biasanya channel yang didambakan sama emak-emak. Kenapa? Karena siaran ajan maghrib duluan. Iya, kan ibu yang suka buat tangan di channel nyari ajan yang duluan. Beneran? Ya, di mana? SCTV. Kapan sah? Saban hari selama Ramadan. Dah promosi itu. Ya. Kalau nggak nonton mah kebangetan, sempat. Oke, makan tupat bareng Panton, kalau sempat boleh ditonton. Oke, itu 2 menit itu. Nah, ini sekarang yang lamaan. Bapak Ibu rahimahullah, 115 kitab karya beliau. Tadi sebutin ya. Nah hari ini dengan tema Ramadan, detox dosa, itu ada ungkapan beliau di kitab Nash'ul Ibad. Ya, kan kitabnya banyak. Di antaranya hari ini saya mau pakai Nash'ul Ibad, namanya Syekh Nawawi, pengarangnya pada makalah yang keempat. Dan ini termasuk keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad dibanding umat sebelumnya. Bicara Ramadan adalah detox dosa kita. Dan Syekh Nawawi mengungkapkan begitu bahasanya. Hukiya anna Adama alaihi salatu wassalam qala. Diceritakan bahwasanya Nabi Adam tuh sampai berkata, ini dari kitab, ntar kita pindah ke Al-Quran. Jadi biar ceritanya bukan cerita dongeng, emang bersumber dari nas Al-Quran. Apa ungkapan Nabi Adam? Kata Syekh Nawawi, ya Allah, anni kuntu labisan palamma asaitu ja'alani uryanan wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayal basahu. Itu jangan ragu-ragu
Nah begitu, coba semangat. Fahimtum. Fahimna. Nah, begitu dong, semangat apa? Fahimtum. Fahimna. Kalau tuh, nah, ulangi nah. Fahimtum. Fahimna. Sobartum. Sabarna. Salamtum. Ya biar nggak ngantuk gimana sih, biar ngantuk jadi bangun gitu. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, bahasa itu penting memang. Ya, repot. Ada orang Betawi cerita dikit. Ada orang Betawi ya sini? Nggak ada, alhamdulillah. Kadang-kadang Betawi begitu Pak, ambok rada gedean dikit. Bukan di sini, ini Betawi bicara. Ceritanya tinggal kerja di Saudi, dia belum kuasai bahasa Arab, langsung kerja megang setir, driver. Hari pertama kerja sama bosnya langsung memenuhi keinginan bosnya melewat jalan yang padang pasir. Ini Betawi totok, jadi negara lagi nih, yang nggak bisa ngomong Betawi, benar-benar Betawi itu luar biasa. Singkat kata, begitu baru jalan, kelihatan ada batu besar. Bosnya ngomong, hajar, hajar, hajar. Kata Betawi, hajar. Ya Allah, hari kedua langsung dipecat ya. Mobil ringsek, bos suruh rumah sakit. Iya, padahal kata tuannya kayak itu batu. Kata orang itu hajar Pak, dia sikat ya gitu. Nah, tuan masuk rumah sakit, dia dipecat sudah. Tuh, penting bahasa. Kita teruskan lagi, isinya begitu tuh dalam kitab Nasalibat. Apa sih artinya? Ini asa itu apa namanya? Aku berpakaian, kata Nabi Adam. Ya. Lantas palamma asa itu maka tak kala aku melanggar berdosa, ja'alani uryana, Gusti Allah menjadikan aku telanjang. Wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sementara umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna uraban, berapa banyak yang bermaksiat sambil telanjang, tapi masih Allah izinkan bisa berpakaian. Dalam kitab Nasoibul Ibad begitu yang diungkapkan oleh Syekh Nawawi. Sekarang bagaimana kita lihat dalam nas Qur'annya, dalam bentuk teks yang berbeda tapi isi sama. Surat boleh dilihat ya, yang di handphone ada aplikasi Qur'annya, atau mungkin yang punya pusat, atau mungkin yang mau nyatat silahkan. Ini buat betul-betul kita syukuri. Kita betul-betul nih tinggal separuh lagi Ramadan yang akan kita jalani biar makin semangat. Ya, kenapa? Karena memang Ramadan bulan detox dosa. Yuk kita lihat dalam Quran diceritakan surah ke-7 juz ke-8 ayat ke-22. Saya ulang, surat ke-7 Al-A'raf juz ke-8 ayat ke-22. Ya, mangga. Ya di handphone ada aplikasi Qurannya, minta tolong dibuka. Karena begitu ketemu, saya izin mau bacakan sambil disimak. Kalau sekiranya saya lupa, tolong bantu ingetin. Namanya ngadepin orang-orang soleh dan solehani. Dari sejak salam saya diaktif berasa ke pasar pagi naik mobil bis, hati grogi habis. Ya, udah ketemu Pak? Udah ya. Nah surat apa tuh? Ayat 22. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa syajarata badat lakuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajara wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Dan janji Allah dan cerita dalam Qur'annya. Ya. Ya kalau udah Quran kan berarti nggak boleh ragu-ragu lagi udah. Janji Quran bukan janji pilkada. Karena pilkada punten beda tipis sama pilkada. Ya, pilkada ibu rupa jadi, pilkada banyak kan begitu jadi. Kalau Quran, waduh, boleh semantun lagi boleh? Boleh? Lihat isinya, lihat isinya kalau semantun lihat isinya dan aksara hurufnya. Kalau ada yang nggak ketemu balikin, saya belajar lagi. Iya, ya itu yang jadi mahal. Ya, lihat aja, baca koran duduk di taman.
Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Ini kita lihat Quran Al-A'raf ayat 22. Fadallahuma bigurur, maka tak kalah keduanya Adam dan Hawa tertipu daya, ketipu dia sama bujuk rayu iblis. Ya, apa sih kesalahannya? Apa sih yang menjadi ketipu? Dia masih dikerjakan. Ntar kita bandingkan dengan dosa-dosa kita. Dia mengerjakan itu di situ. Falamma, maka tak kalah. Zaqo, keduanya nyobain, keduanya nyicipin. Kan Allah perintahkan di ayat sebelumnya jangan dideketin tuh pohon. Ternyata bujuk rayu iblis mempengaruhi Siti Hawa dan Nabi Adam. Bukan hanya dideketin, malah dicobain buahnya. Berarti yang begitu termasuk berbuat ibadah apa durhaka? Durhaka. Berarti kalau bahasa kita berbuat maksiat, namanya apa? Dosa. Apa namanya? Dosa. Melanggar. Dan itu sekali-kalinya doang dalam seumur hidup Nabi Adam. Bicara dosa. Berarti dosa Nabi Adam, Bang tuh jawab Bapak Ibu, sekali apa berkali-kali? Sekali. Kalau kita mohon maaf, sekali apa berkali-kali? Udah pakai itu. Apalagi yang ngomong ke saya. Lah Pak, ini hari ini udah 3 majlis saya ngomong Pak. Dari subuh, tadi jam 9, nanti. Gak kelihatan kan ngoyoknya kan? Gak kelihatan kan ngantuknya? Lah gimana yang ngomong aja gak ngantuk, gimana yang nyender kan? Ya, terusin, saya ngomongnya itu cuma kasih tahu aja gitu. Oke, jam 1 kurang 10 menit, saya baru udah kasih tahu ini. Oke, saya teruskan, Bapak Ibu, Nabi Adam berarti dosanya sekali berkali-kali. Kalau kita pulangkan ke diri kita dosa kita sekali berkali-kali. Allahu Akbar. Lihat konsekuensinya nih. Bicara Nabi Adam, bukan umatnya lagi, maka tak kalah keduanya nyicipin. Bapak Ibu, di mana-mana kalau nyicipin, di mana-mana kalau nyobain, jujur deh, banyak apa dikit? Dikit. Yang banyak cobaan. Nah iya, lu nyobain berapa lama? Berapa banyak? 2 mangkok, lu mah lapar. Lu nyobain 2 mangkok, nyobain, nyicip, nyolek. Makanya kalau yang tahu ilmunya, ilmu fikih maksudnya, dia tahu ilmunya, nyobain boleh lagi puasa kalau tahu ilmunya. Iya, kalau nyobain sampai 2 sen itu nggak nyobain, menikmatin namanya. Ya, nah makanya kadang-kadang dalam acara juga banyak orang yang kecelek, terutama MC. Gitu, di sini sih nggak ada. Kalau nggak salah lagi puasa hari ketiga berasa tuh di daerah Kabupaten Tangerang, masjid namanya baru jadi tuh, ininya payung-payung Masjid Al-Amjad. Saya diundang sebagai penceramah oleh Pak Bupati peresmiannya. Begitu selesai ceramah, lumayan lama, mana lagi puasa, ya ada bulan puasa di bulan ini kok. Singkat kata, ceramah dari jam 5 habis sampai maghrib kan lumayan. 1 jam setengah, waduh, iya mana sore, udah dari pagi maghrib yang ketiga, keempat berasa. Begitu selesai maghrib enak banget MC ngomong begini. Baiklah kepada para guru dan jamaah, rangkaian acara demi acara telah selesai dan sekarang acara Ramadhan dan dipersilakan terutama para guru untuk mencicipi hidangan yang ada. Saya bilang dalam hati, buka lu jauh deket berau. Kurang pas kan? Lu ceramah sampai 2 jam suruh nyicipin, ambil capcay, colek, nyicip. Nah saya ingat bahasa Nabi Adam bener nyicipin. Ya kalau nyicipin mana ada kenyang, betul Bapak Ibu? Iya, tapi kadang-kadang ada nggak MC gitu tuh. Nah biasa kirim jangan yang gitu tuh, jangan ya. Kalau yang ngerti nggak begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah rangkaian demi acara telah selesai. Kita tutup dengan doa dan sekarang acara santapan jasmani dipersilakan sambil bersama-sama, terutama para guru dipersilakan untuk menikmati hidangan yang ada. Resep tuh saya gitu. Kalau disebut nikmatin, berarti makan juga, bungkus juga ya. Nah iya, nikmatin, udah pasti ada tikus pada beranak pulang, ada dibungkus buat anak. Ya benar, begitu masuk mobil, ini apa? Oh, ayam pitik dimakan tikus, dibawa keloteng, ada plastik, dibungkus, tinggal ditenteng. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, kita terusin lagi. Nabi Adam sama bininya Siti Hawa jujur dalam Quran surah Al-A'raf ayat 22, nyicipin apa nikmatin?
Berarti banyak apa dikit? Dikit banget. Nabi Adam ngikutin bininya, Siti Hawa duluan, hampir ke dada. Nabi Adam ngikutin, baru sampai ke kerongkongan. Makanya kedua-duanya jadi saksi hidup buat laki dan perempuan sampai genari, insya Allah dadanya maju ke depan. Dijaga, makanya dijaga, jangan diobrak. Dada di depan, ya. Dijaga, jangan diraba-raba udah gitu. Iya, udah itu sejarah dari situ, dari Siti Hawa. Nabi Adam nyampe kerongkongan, Pak. Kita yang merasa laki-laki yang tulen ya, coba aja bagian kerongkongan. Udah jangan dirasain udah memegang langsung. Iya, nah insya Allah ada nggak dari sini? Nah, udah jangan dibahas. Iya, Bapak Ibu rahimahullah, ini sejarah. Singkat kata, baru melanggar segitu-gitunya dan sekali-kalinya lihat kata Quran, bagat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Pakaian yang dipakai sama Nabi Adam dan Siti Hawa lepas, telanjang, lepas. Bapak Ibu, Nabi Adam punya dosa banyak apa dikit? Dikit. Dan baru nyobain, belum nikmatin. Ya. Ternyata konsekuensinya langsung dibuat telanjang. Mana buktinya? Tuh lihat, sampai Nabi Adam dan Siti Hawa diceritakan menutupi kemaluannya, auratnya dari dedaunan yang ada di surga. Begitu nggak redaksinya? Betul ya Pak? Betul. Sekarang kita pulangkan ke diri kita. Ini kalau Ramadan kita nggak manfaatin, rugi banget. Rugi banget. Kenapa? Ramadan bulan detok dosa. Bapak Ibu rahimahullah, dosa kita mohon maaf, udah bukan sekali lagi. Apalagi kadang-kadang perempuan, kamu saya mesti bukan. Lah iya, kalau orang laki nanya jujur, dari mana Bang? Nanya satu, ya jawabannya satu. Pulang pengajian dia sakirin, udah. Lah giliran laki yang nanya, bini ditanya, lah nanya satu jawabannya lebih dari 3. Lu pulang dari mana nih? Pulang pengajian dia sakirin, Bang. Mana jam ceramahnya lama banget. Udah gitu besek gak kebagian, terus snack pakai kehabisan, sedang pakai hilang gitu. Orang nanya aku jawabannya beda. Orang kampung saya bukan di sini, ya di sini kok nggak ada ya begitu, nggak ada 1-2, tapi nggak tahu 10, 20, 30. Oke, Bapak Ibu rahimahullah, yuk kita teruskan. Nabi Adam punya dosa sekali apa berkali-kali? Tapi lihat di situ baru sekali, langsung konsekuensinya lepas pakaian. Bersyukur sebagai umat Kanjeng Nabi, dosa kita bukan sekali lagi Bapak Ibu, berkali-kali. Ini Lebaran baru hari ke-15, ada yang baru puasa hari ketiga udah cerita, ada udah punya 3 postur buat Lebaran. Bapak Ibu, renungkan buat kita dosa kita berkali-kali, tapi Allah tutupin umat Nabi kita Muhammad akan aibnya, masih bisa buat ganti pakaian. Dan hadir ngaji begini nih, mau yang nyimak duduk paling depan, maupun yang nyender sambil tidur, ngaji sambil tidur. Jadi saya kasih tahu, bukan malu bangun, bukan terus ya. Ini termasuk Ramadan dia beneran. Lah mendingan antum tidur di sini daripada di ruangan. Kenapa sebeda? Lah, nih saya buka fadilahnya. Apalagi di bulan Ramadan, orang yang duduk di majelis ilmu, lantas dibacakan 1 ayat. Kira-kira dari awal saya buka, udah ada nggak 1 ayat saya baca? Maka ada baca 1 ayat itu Nabi memesankan kepada sahabatnya supaya duduk di majelis ilmu itu lebih afdal dari sholat sunnah 100 rakaat. Kita boro-boro kuat 100 rakaat. Saya malam pertama di Kalibata, kampung kelahiran saya, jadi imam saya. Emang peninggalan kakek, iya, saya setiap tarawih pertama. Lah, itu sudah 20 rakaat. Imamnya model saya yang insya Allah ya speednya sepat gabus lelelohan, cepat bagus nggak bertel-tel jam nggak tahan begitu ya. Mainnya speed gigi 4 gigi 5 lah gitu. Pokoknya kalau yang udah umur 50 tahun hati-hati juga udah gitu. Iya takut dengkulnya ini gitu. Masya Allah, begitu 20 saya bawa baru kelar alam taruh Pak. Saya lihat tuh ada spion di belakang, udah tinggal separuh. Boro-boro 1 rakaat. Duduk di majelis ilmu. Ditanya, Ustaz, termasuk yang tidur, termasuk yang ngiler.
seperti sholat. Bukan itu doang, bicara dosa. Saya baca hadis lagi yang lain. Apa keistimewaannya untuk umat Rasulullah, apalagi di Ramadan? Hadir di majelis ilmu. Apa tuh yang namanya fadilahnya? Hatta hitan fil bahri, sampai kata Kanjeng Nabi, ikan-ikan yang ada di lautan. Memang ada yang bisa tahu jumlah ikan di lautan, Pak? Dan bukan di Ancol doang, semua lautan di dunia. Ikan-ikan yang ada di lautan membacakan istighfar kepada orang yang duduk di majelis ilmu, baik yang paham maupun yang pulas. Mendingan pulas di ruangan apa di sini? Di sini mendingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rahimahullah, tuh keistimewaan umat Rasulullah, apalagi di Ramadan. Makanya hadisnya yang sahih dan sangat populer harus betul-betul nempel di hati supaya semangat kita tarawihnya, semangat tadarus Qur'annya, semangat i'tikafnya biar terus ya makin kendor, makin semangat. Kenapa? Nabi yang jamin man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menjalankan ibadah puasa, dia kerjakan bukan karena pencitraan, bukan karena malas, bukan karena nggak enak, tapi dikerjakan karena dua niatnya. Satu, memang dia beriman. Dua, karena semata-mata ikhlas karena Allah. Maka Allah ampuni semua dosa-dosa yang lalu. Itu hadis buat siang harinya. Begitu malamnya, man qoma ramadhana, malamnya dia nggak tidur. Bukannya boleh tidur, dia hidupkan dengan ibadah malam, di antara yang tarawih berjamaah, syukur-syukur besok 10 akhir dengan cara i'tikaf, maka dikerjakan karena iman dan ikhlas karena Allah, Allah gugurkan dosa-dosanya. Ustaz, kalau yang mokel gimana? Mokel. Kenal saya mokel? Lah, pinter banget, depan bininya bludak, bang bludak mulu, puasa gue deh gitu. Ya, padahal Pak di belakang dia lihat lepas terus gitu. Bukan di sini, bukan di luar, ada kadang-kadang gitu. Betul Pak? Iya. Nah, Bapak Ibu bukan menggurui, ini buat kita biar betul-betul kita jaga. Kenapa Ustaz? Karena Nabi mesenin man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin. Siapa orang yang ngokel? Ya, begitu. Di zaman Nabi udah ngokel berarti ya. Biar gampang memahaminya begitu. Oke, saya terjemahkan secara artinya. Siapa orang yang membatalkan puasanya walaupun cuma sehari tanpa ada sebab ujur syariah, sakit enggak, bepergian juga enggak, dia buka puasa tuh. Karena ngelihat, ya Allah, kecoa bisa ke korma. Pak, masuk jalan tol itu padahal jelas bubur, ada bubur. Itu Ramadan tuh. Di Ramadan itu mau berkah. Jangankan begituan, ya Allah, di luar Ramadan saya nggak pernah berani makan biji salak. Begitu Ramadan datang, biji salak lembek kok. Ntar Ramadan kelar, kerasa gitu biji salak. Ya Allah, pagi-pagi ngelihat kanebo basah, ada dadar bulu. Ya Allah, saya di Bogor ngelihat karet gelang dipaku kan biasa. Dari itu ayam diglosor tuh. Bapak Ibu rahimahumullah, ini Ramadan. Ternyata dia mokel, dia nggak puasa, tergoda. Maka kata Kanjeng Nabi, sekiranya dia mau mengkodok, mau mengganti satu hari ditinggalkan di bulan Ramadan dan menggantinya bukan sehari, dia gantinya bukan sehari, dia ganti sepanjang hidupnya. Tidak akan pernah bisa menyamai fadilah satu hari yang ada di bulan suci Ramadan. Jam 1:03. Saya serahkan lagi kepada pengatur acara kita. Ya, nah, jadi naik taksi beli kue putu, jangan sampai saya korupsi uang. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di Jakarta beli kedong-dong. Ustaz mau tanya dong. Tadi kan sempat dibahas Ustaz yang Nabi Adam bersama Siti Hawa itu kan nggak boleh mendekati pohon ya. Nah itu secara harfiah itu memang sebuah pohon yang nggak boleh didekati atau ada
maksud lain yang bisa dijelaskan gitu? Iya. Jadi kalau secara harfiahnya yang memang dalam tafsir mufassir menjelaskan berbentuk syajaratul khuld. Khuld itu apa artinya? Kekal. Sajarah pohon. Ya, kalau dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan oleh mufassir berbentuk pohon yang syajaratul khuld gitu kan. Jadi bentuk ada. Nah kemudian kenapa nggak boleh nggak boleh untuk dimakan? Nah Bapak Ibu rahimahumullah, itu gambaran buat kita. Gambaran apa? Bisa nggak untuk menahan hawa nafsunya? Kan kalau logikanya Nabi Adam yang tadi dibilang digoda oleh iblis kan udah nggak di surga itu. Karena di ayat ke-11, 12, 13, 14 dan setelah Arab juga karena bersambung cerita. Itu dia di luar surga. Yang digoda lewat nafsunya. Termasuk Nabi Adam berarti termasuk hamba yang gak patuh, melanggar. Cuma beda dasar melanggarnya. Kalau iblis melanggarnya, ini buat pelajaran buat kita, melanggarnya gak akan dapat ampun. Kenapa? Karena sombong. Yuk lihat deh, Al-Araf ayatnya ke 12, 13, 14. Masih rangkaian yang sama nih dari pertanyaannya. Nggak apa-apa ya, nambah ayat 12, 13. Ya, dua ayat itu ntar akan nyambung kita. Sudah ketemu belum? Nah, oke, saya baca ini. Yang akhir yang menyimak, yang bertanya khususnya, ya di situ saya baca ini. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah ini kalau ini iblis nih, berbuat maksiatnya ngelanggar tapi dasarnya beda. Kalau Adam tadi dasarnya nafsu, kalau iblis dasarnya sombong. Kan di situ qala mana aka alla tasjuda iz amartu. Allah tanya dulu, apa yang menyebabkan inti ogah sujud hormat sama Nabi Adam? Ditanya tuh gitu. Lihat jawabannya. Jawabannya nih, jangan ditiru nih. Ya, ntar jadi ilmu buat kita. Apa jawabannya? Qala ana. Apa artinya ana? Aku khairun minhu. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu pakai superlatif. Kalau bahasa Arab pakai isim tafdil. Contoh, kabir besar. Tadi kita sholat, nggak mungkin Allah kabir, Allahu akbar. Superlatif, betul Bapak? Ya, sogir kecil. Kita wudu, nawaitul wudu'a dari hadasin asghar. Superlatif. Kalau bahasa Arabnya tafdil. Nah di situ Nabi iblis mengucapkan pakai superlatif itu. Aku lebih the best. Aku lebih keren. Aku lebih hebat. Aku lebih pintar. Nah dari ini pelajaran buat kita. Oke, kita terusin dulu. Berarti iblis berbuat dosanya karena nafsu atau karena sombong? Sombong. Nah yang ini, dosa apapun yang dikerjakan hamba kalau dasar sombong nggak ada ampun. Nah Siti Hawa dan Adam itu pohonannya, iya pohonannya kalau dalam kitab tafsir mufassir menjelaskan pohonan yang nyata karena menjadi syajaratul khuld. Nah di situ Nabi Adam nggak bisa menahan hawa nafsunya, makanya masih dapat ampunan. Nah kembali kepada tadi, dalam Quran yang berani ngomong aku cuma 3. Ada berapa? 1 iblis, 2 Fir'aun yang baginya di Mesir, 3 Korun. Tolong jamaah sakirin jangan jadi nomor 4. Begitu akhi, ya makan nasihat ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang perempuan ada nggak? Dari Mbak Allah ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Disuruh emak beli pepaya. Untung cuma ke warung depan. Mohon izin Ustaz, saya bertanya pelan-pelan. Pertanyaannya, Aduh, gak jadi nanya deh kalau pelan-pelan. Apakah amil zakat itu harus ditunjuk resmi dari pemerintah atau otoritas? Kemudian
Lalu bagaimana panitia di musola kampung, di masjid itu, apakah itu termasuk amil zakat? Apakah mereka juga berhak sebagai penerima zakat? Dan kalau mereka itu misalnya bertugas ada 4 orang, berjaga secara bergantian, itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surah ke-9 juz ke-10 ayat ke-60 ya, yang menjadi referensi untuk menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Surat ke-9 surat At-Taubah juz ke-10 jurusan wa'lamu ayat 60 ada bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghanimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Tuh yang kata Quran surat At-Taubah ayat 60 menjadi 8 asnaf, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Berarti dari Quran surat At-Taubah ayat 60 MBJ bukan penerima zakat. Kenapa ketawa Pak? Ya tuh dia terus ini suka terima ya MBJ. Hebat juga pemerintah kita. Pisang, roti, anaknya roti dan rotinya anaknya. Udah capek dah bisa minum Pak. Ada yang kuat, ada nggak? Ada lagi Bapak Ibu? Yang online ada? Online belum ada. Ya. Gimana? Kalau tidak ada, insyaallah Ustaz mungkin bisa diakhiri dengan memimpin doa. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ke Bekasi bareng nyonya, maka Anda saya sampai ke Mekah. Makasih bisa akan wasilah undangannya. Mudah-mudahan keluarga besar Musola As-Syakirin yang ada di sini terus makin barokah. Amin. Saya tadi bercanda, maafin ya, kaos merah pada tak berkacamata, jangan ada marah di antara kita. Yang tidur udah bangun dulu. Jangan lama ya, Pak Isa makan talas biasanya keles. Ya. Oke, Bapak Ibu rahimahullah, kita baca Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang menjalani ibadah puasa hari ini, ya Allah, keluarga besar daripada Musola As-Syakirin, ya Allah, pelihara kesehatan jasmani rohani kami. Ya Allah, tetapkan selalu iman Islam kami. Ya Allah, murahkan rezeki kami yang barokah, yang halal, ya Allah, yang manfaat, yang jangan tidak menjadi mudarat. Ya Allah, barokahkan rumah tangga kami, berikan suri dalam yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkan dari musibah, malapetaka dan fitnah. Izinkan kami ya Allah untuk Engkau permudah bisa sering berziarah ke makam baginda Rasulullah. Ya Allah, kami minta padamu di saat kelak Engkau panggil besok kami, anugerahkan hadiah terindah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ala manawaina bibarakati al-jamaah, bibarakati hadrati Rasulillah, bibarakati syahr Ramadan al-muazzama, wa ila hadrati Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari hari ini menjadi ilmu yang penuh manfaat. Wa'alimna bima yanfa'una. Ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Warzuqna uluman tanfa'una, anugerahkan rezeki kepada kami ya Allah untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Allahumma ahyina makanatil hayati khairan lana. Hidupkan kami ya Allah selama Engkau izinkan kami masih bisa hidup. Hidupkan kami selalu dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wafatkan kami ya Allah apabila telah tiba waktunya buat wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafin ikan belanak ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol, ikan belanak ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng, ikan belanak ikan kakap ikan patin adalah nama-nama ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.